Ucapan Momonga yang kesepian bergema di udara. Part 4. Primal Fire Elemental tersebut pelan-pelan meleleh dan menghilang di udara yang tipis. Panas yang dikeluarkan ke udara juga berangsur-angsur menghilang. Dengan menghilangnya Primal Fire Elemental, Momonga mempunyai firasat bahwa penguasaannya terhadap Fire Elemental juga menghilang. Meskipun Fire Elemental mempunyai kekuatan penghancur dan daya tahan yang luar biasa, damage api yang dimiliki bisa benar-benar tidak efektif. Bagi seseorang dengan agility tinggi seperti Aura, Primal Fire Elemental hanya akan menjadi target besar. Biasanya Aura juga harus kehilangan beberapa health ketika menyerang. Tapi karena Mare adalah seorang druid, dia tidak membiarkan hal semacam itu. Faktanya, Mare menggunakan magic dengan efisien ketika seluruh pertarungan untuk membantu Aura dengan menguatkan dia atau melemahkan musuh. Mereka sangat kompeten dalam bermain peran sebagai penyerang atau bertahan dan bisa dikatakan bahwa mereka adalah pasangan yang serasi. Di waktu yang sama, Momonga juga merasa perbedaan antara pertempuran ini dan pertempuran dalam game. Ini adalah pertempuran sesungguhnya. Sangat menarik. Kalian berdua melakukannya dengan sangat baik. Mendengar pujian tulus dari Momonga, kedua anak tersebut tersenyum lebar. Terima kasih atas pujiannya Momonga sama. Sudah lama kami tidak melakukan latihan hebat semacam ini. Keduanya mengusap keringat dari muka mereka. Namun setelah melakukannya, mereka bahkan lebih berkeringat, yang berguling-guling di kulit mereka yang gelap. Momonga dengan pelan membuka kotak item dan mengeluarkan item Magic Unlimited Kettle Ceret tak terbatas. Di dalam Yggdrasil ada rasa lapar dan haus. Tapi kebutuhan ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan Momonga yang undead dan oleh karena itu dia tidak pernah menggunakan item ini. Paling banter hanya digunakan untuk tunggangannya. Mirip dengan gelas transparan. Ceret itu penuh dengan air tawar. Karena airnya dingin, tetesan air tersebut mulai berkumpul di ceret. Dia mengeluarkan 2 cangkir cantik, lalu memenuhinya dengan air dan memberikannya untuk si kembar. Aura, Mare, kemarilah dan minum ini. Anda baik sekali. Momonga sama, ya. Magic milikku juga bisa dirubah menjadi air. Melihat Aura yang terus-terusan melambaikan tangannya dan Mare yang terus-terusan menggoyangkan kepalanya, Momonga pun tersenyum. Ini adalah hal yang mudah. Kamu selalu melakukannya dengan baik dan ini adalah rasa terima kasihku padamu. Wow. Merasa malu dan wajahnya merah. Tangan Aura dan Mare yang dengan malu-malu menerima cangkir tersebut. Terima kasih Momonga sama. Bahkan Momonga sama mau menuangkan air untuk saya. Apa perlu mereka segembira ini? Aura tidak bisa lagi menolak. Mengambil cangkir tersebut dengan kedua tangannya dan langsung menghabiskan. Dia menumpahkan tetesan air yang mengalir ke tenggorokannya lalu menghilang di dadanya. Mare memegang cangkir dengan kedua tangan dan meminumnya dengan tegukan kecil. Melihat cara mereka minum, sifat yang berbeda dari keduanya menjadi semakin terlihat. Sambil melihat gerakan mereka, tangan Momonga menyentuh lehernya sendiri. Baginya, masih seperti terasa ada beberapa lapisan kulit. Tubuhnya sejauh ini tidak merasakan haus bahkan kantuk. Meskipun jelas undead tidak mempunyai perasaan seperti ini, mengetahui bahwa kamu tidak lagi menjadi seorang manusia membuatmu ingin berpikir bahwa ini semua hanyalah lelucon. Momonga berlanjut menyentuh tubuhnya. Tidak ada kulit, otot, pembuluh darah, saraf bahkan organ, hanya tulang. Meskipun dia sadar akan hal ini masih terasa tidak nyata dan berkali-kali dia menyentuh tubuhnya. Rasa sentuhan semakin tumpul dibandingkan dengan manusia. Rasanya seperti menyentuh sesuatu dengan kain tipis di antaranya. Di sisi lain, baik penglihatan maupun pendengaran, indera tersebut semakin tajam. Ketika ada seseorang yang melihat tubuh yang terdiri hanya tulang, dia akan berpikir bahwa tulang tersebut akan retak dengan mudah. Namun, setiap tulang tersebut lebih keras dari baja. Dan meskipun benar-benar berbeda dari masa lalu, dia mempunyai perasaan aneh terhadap kepuasan dan penyelesaian. Rasanya seperti beginilah seharusnya tubuh miliknya. Mungkin inilah alasan dia tidak panik ketika tubuhnya berubah menjadi tulang belulang. Mau lagi? Momonga mengangkat Unlimited Kettle dan bertanya pada dua anak tersebut jika mereka ingin minum lagi.
Terima kasih. Saya sudah cukup. Benarkah begitu? Bagaimana denganmu, Mare? Masih ingin minum? Uh, saya juga cukup. Saya tidak merasa haus lagi. Mengangguk sebagai balasannya, Momonga mengambil kembali 2 cangkir tersebut dan meletakkannya lagi ke dalam kotak item. Aura tiba-tiba berbisik. Aku kira Momonga sama akan lebih menakutkan. Ah, benarkah? Jika memang begitu, dibandingkan dengan sekarang. Sekarang, ini lebih baik. Benar-benar lebih baik. Kalau begitu tetap seperti ini saja. Mendengar jawaban menggembirakan dari Aura, Momonga merasa sedikit terkejut untuk menjawab. Momonga sama. Tentunya Anda tidak lembut hanya pada kami saja, Han. Menghadapi pertanyaan Aura, Momonga tidak tahu bagaimana menjawabnya dan hanya mengelus kepala Aura. Hehehe. Aura terlihat seperti anak anjing yang menemukan benda kesayangannya yang baru. Sementara Mare menunjukkan ekspresi sangat iri. Tiba-tiba sebuah suara terdengar. Jangan-jangan aku tiba yang pertama. Meskipun gaya bicaranya dewasa, suaranya terdengar sangat muda dan sebuah bayangan muncul dari tanah. Bayangan tersebut pelan-pelan berubah menjadi pintu dan seorang individu pun muncul. Dengan mengenakan gaun yang terlihat lembut, hitam dengan rok yang terlihat berat dan besar. Bagian tubuh atas memakai pita yang berenda menghiasinya dan hampir tak terlihat kulit yang terbuka. Kata yang tepat untuk menjelaskan fitur wajahnya yang halus seperti lilin yang menyerupai kulit adalah cantik sesungguhnya. Karena rambutnya yang berwarna perak digulung menjadi ekor kuda tunggal, namun tidak menutup wajahnya dan mata gelapnya yang memancarkan wajah yang cantik dan menggoda. Terlihat seperti berusia 14 tahun, atau bahkan lebih muda. Tampilannya yang seperti anak kecil terdiri dari satu set sederhana dari manis dan indah. Cantik yang sebenarnya. Tapi bagian dadanya terlihat tidak seimbang dengan usianya. Terlihat sangat menonjol. Gerak instan sangat dilarang di dalam Nazarik. Bukankah kamu sudah dibilang untuk menggunakan portal? Kamu seharusnya bisa berjalan ke arena. Jadi gunakan kakimu, Soltir. Di samping telinga Momonga datanglah suara tidak sabar. Nada dingin itu bukanlah sifat yang ditunjukkan oleh orang untuk menjinakkan anak anjing, tapi penuh permusuhan. Mare mulai gemetar lagi dan cepat-cepat meninggalkan sisi saudarinya dengan langkah kecil. Namun, perubahan 180 derajat dari sifat Aura mengejutkan bahkan bagi Momonga. Gadis yang menggunakan transfer magic tingkat tinggi untuk kemari disebut Soltir. Dia bahkan tidak melihat wajah seram Aura, yang berdiri di samping Momonga dan malahan berjalan langsung ke depannya. Tubuhnya memancarkan parfum yang menarik. Bau sekali, Aura bersumpah. Menghadirkan ironi dalam ucapannya. Jangan-jangan ini adalah bau dari undead, seperti daging busuk. Melihat Momonga yang mengangkat tangannya karena refleks terhadap baunya, Soltir dengan tidak senang mengerutkan kening. Kalimat seperti ini sangat menyakitkan. Momonga sama juga undead tahu. Apa? Omong kosong macam apa yang kamu ucapkan, Soltir? Bagaimana mungkin Momonga sama adalah undead biasa? Dia seharusnya telah mencapai tingkatan di atas undead atau bahkan level dari dewa undead. Mendengar Soltir dan Mare yang mengeluarkan suara, dan meskipun sedikit tidak jelas sekarang, tapi di Yggdrasil, Momonga hanyalah seorang undead biasa. Oleh karena itu dia merasa sedikit rendah. Ringkasnya tak ada yang namanya undead level tinggi atau dewa undead di ranah kematian. Tidak. Tapi kakak, perkataanmu sebelumnya masih sedikit menyakitkan. Oh, benarkah? Kalau begitu, mari kita coba lagi. Asteris batuk asteris jangan-jangan ini adalah bau daging busuk. Itu lebih baik. Setuju dengan percobaan kedua dari Aura. Tangan ramping dari Soltir bergerak menuju kepala Momonga dan memeluknya. Tuanku. Satu-satunya pemimpin. Wahai tuanku. Dia membuka bibirnya, sambil memperlihatkan lidahnya yang lembab. Lidahnya seperti hewan. Menjilat bibirnya sekali dan berulang-ulang. Bau harum keluar dari mulutnya. Meskipun dia adalah kecantikan mewah yang ideal dan bisa diketahui dengan jelas. Karena tampilan usianya orang-orang pasti tersenyum melihat hal yang kontras ini. Tinggi badannya belum cukup. Bahkan jika dia ingin meraih dan memeluk lehernya, akan terlihat seperti bergantung pada leher.
Bagi Momonga yang tidak terbiasa dengan para gadis, tingkah seperti ini terasa sangat provokatif. Dia ingin mundur, tapi akhirnya memutuskan untuk tetap bertahan dan tidak bergerak. Dia punya kepribadian seperti itu. Pikiran ini tiba-tiba muncul di otaknya. Terkenang ke masa lalu, dia teringat bahwa gadis ini diciptakan oleh temannya Proroncino-san. Jadi memiliki kepribadian seperti ini bukan hal yang tidak mungkin. Karena Proroncino menyukai game-game mesum lebih dari siapapun, dia juga sangat bangga untuk berkata, Games adalah hidupku. Saltyr Bloodfallen adalah karakter yang diciptakan oleh orang payah ini. Karena dia adalah seorang guardian dari lantai 1-3 di dalam Nazarick, keturunan vampir yang asli, dan juga masterpiece dari seorang pecinta game. Pengaturan atas semua buatannya dipenuhi dengan stereotipe atau peran dari game. Tunjukkan sedikit pengendalian diri. Untuk pertama kalinya, Saltyr bereaksi terhadap teriakan dalam ini dan melihat Aura dengan ekspresi mengejek. Ara, pendek, kamu di sini. Karena aku tidak melihatmu tadi, aku kira kamu belum kemari. Momonga tidak berniat untuk menghalangi apa yang dia katakan. Wajah Aura bergetar, tapi Saltyr benar-benar mengabaikan keberadaannya, menghadap Mare dan berkata, pasti susah mempunyai kakak yang abnormal. Sebaiknya kamu cepat-cepat menyingkir dari kakakmu. Jika tidak suatu hari mungkin kamu akan seperti dia. Wajah Mare langsung berubah karena dia tahu maksud Saltyr yang ingin memanfaatkan dirinya untuk memulai pertengkaran dengan saudarinya. Tapi Aura hanya tersenyum. Berisik sekali. Dasar dada palsu. Dan seperti menjatuhkan sebuah bom. Omong kosong apa yang kamu ucapkan. Kepribadian Saltyr benar-benar berantakan. Momonga tak bisa menahan pemikiran seperti ini muncul di otaknya. Saltyr membuka lebar-lebar sifatnya yang asli. Gaya bicaranya yang anggun sebelumnya hilang seketika. Setiap orang bisa saja langsung tahu hanya dengan sekali lihat belahan dadamu terlalu aneh. Pada akhirnya berapa potong yang kamu masukkan ke sana Wah. Saltyr dengan panik memukul-mukul sekelilingnya mencoba menutupi sisi lain dari statement tidak sesuai tentang dirinya. Di sisi lain, Aura tersenyum dengan jahat, lapisannya terlalu tebal. Bisa bergeser ke atas ketika kamu berjalan. Yahan. Gluk. Ditusuk-tusuk dengan jari-jari yang terjulur. Saltyr membuat suara aneh. Tepat sasaran. Hahaha. Kamu tak bisa menyembunyikannya lagi. Jadi itu alasannya. Karena kamu khawatir. Kamu tidak berjalan melainkan menggunakan portal. Diam. Pendek. Kamu saja rata seperti landasan pesawat. Setidak aku masih punya. Bukan. Aku punya banyak material di situ. Saltyr dengan nekat membalas. Saat ini, Aura menunjukkan senyum yang lebih jahat. Saltyr pun mundur beberapa langkah seperti ketakutan. Dengan refleks, Saltyr menutupi dadanya. Menyedihkan sekali. Aku masih 76 tahun jadi masih ada waktu. Tidak seperti dirimu. Undead yang tak punya masa depan. Oh kasih sekali kamu takkan pernah bisa merasakan masa puber. Saltyr tidak tahan lagi menggeram dan mundur beberapa langkah. Ekspresi tak bisa berkata apa-apa lagi muncul dari wajahnya. Melihat wajah lawannya, Aura menunjukkan senyum yang menakutkan. Sebenarnya, aku sangat puas dengan dadaku saat ini. Momonga yakini mendengar suara dari tubuh Saltyr ketika pikiran jernihnya hancur. Iblis kecil bau. Sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Kabut hitam keluar dari sarung tangan Saltyr. Aura mengambil cambuknya dan bersiap untuk menghadapinya. Sementara itu, Mare terlihat agak panik. Pemandangan saat ini terasa akrab tapi Momonga ragu-ragu. Apa dia akan menghentikan mereka berdua atau tidak? Pencipta dari Saltyr, Proroncino-san dan pencipta dari Aura serta Mare, Simmering Teapot-san adalah saudara kandung yang memang terkadang berisik seperti mereka berdua ini. Dengan kedua orang yang berisik seperti ini di belakang, Momonga teringat masa lalu dengan temannya. Berisik sekali. Sementara Momonga terhanyut dalam lamunannya, makhluk bukan manusia berbicara dalam nada bahasa manusia, sangat tidak cocok dengan penampilannya. Karena suara yang tiba-tiba muncul ini, dua orang yang bertengkar tapi pun berhenti. Melihat dari arah sumber suara, tanpa tahu kehadirannya,
Mereka mulai merasakan hawa dingin. Figur yang berbentuk aneh. Dengan ukuran yang besar sekitar 2,5 meter dan terlihat seperti serangga yang berjalan dengan dua kaki. Jika iblis adalah gabungan dari belalang dan semut, maka akan terlihat seperti ini. Dengan ekor panjang 2 kali lipat dari tinggi badannya, tubuhnya tertutup oleh duri-duri tajam terbuat dari air yang beku dan rahat kuat yang bisa mematahkan tangan orang. Kedua tangannya memegang tombak besar, sementara sisanya 2 tangan memegang pentungan yang mengeluarkan cahaya hitam dan sarung pedang yang bengkok yang terlihat seperti untuk pedang besar. Dengan udara dingin yang menyesakkan nafas, armor yang terbuat dari tulang yang keras, berwarna biru pucat mengeluarkan debu kristal es seperti cahaya yang terang benderang. Di bahu dan punggungnya terlihat seperti mengangkat bongkahan es. Dia adalah guardian dari lantai 5, Ice Ruler, penguasa es Cocytus. Tangannya yang memegang tombak menghentakkan tanah dan dengan pelan membekukan sekelilingnya. Permainan kecilmu sudah terlalu jauh. Gadis ini dengan sengaja memprovokasi. Aku tidak melakukannya. Wah. Soltir dan Aura saling menatap satu sama lain dengan mata yang tajam dan di sisi lain Mare terlihat panik. Momonga akhirnya tersadar dari lamunannya dan dengan sengaja menggunakan suara kecil untuk memperingatkan mereka berdua. Soltir, Aura, hentikan pertengkaran kalian segera. Mereka tiba-tiba terkejut, tetapi membungkukkan kepala mereka. Maafkan saya. Momonga mengangguk menerima permintaan maaf mereka lalu membuka mulutnya. Kamu datang. Cocytus. Menerima perintah dari Momonga sama. Tentu saja saya akan langsung datang. Kabut putih keluar dari mulut Cocytus. Diikuti dengan suara asteris paji dari kelembaban udara yang beku. Dinginnya setara dengan panasnya api dari Primal Fire Elemental. Hanya dengan berada di sekitar suhu serendah ini bisa menyebabkan efek-efek yang mengganggu. Tubuh bisa terkena radang dingin karenanya. Tapi, Momonga tidak merasakan apapun. Sudah disebutkan sebelumnya bahwa semuanya yang ada di sini memiliki daya tahan terhadap api, es dan asam untuk melawan serangan ini. Akhir-akhir ini tidak ada penyusup. Santai sekali ya Han. Memang benar. Dagunya mengeluarkan suara, kakak. Mirip dengan intimidasi lebah. Tapi Momonga mengira bahwa Cocytus sedang tertawa sekarang. Meskipun begitu, ada hal yang harus aku lakukan. Karena itu saya belum bisa bersantai. Oh, ada hal yang harus kamu lakukan. Maukah kamu mengatakannya apa itu? Ya, latihan. Sangat bermanfaat kapanpun, dimanapun. Meskipun tampilannya tidak menunjukkan seperti itu, Cocytus termasuk ke dalam kelas warrior. Baik kepribadian dan pengaturannya didesain sesuai dengan kelasnya. Jika para guardian diurutkan peringkatnya berdasarkan kemampuannya menggunakan senjata dan kemampuan menyerang, bisa dikatakan bahwa dia tidak mempunyai tandingan. Kamu melakukan semua itu untuk Kuhan. Kamu benar-benar bekerja keras. Tidak sia-sia bekerja keras, hanya untuk mendengarkan ucapan ini. Oh, Damien dan Albedo telah tiba. Mengikuti pandangan Cocytus ke arah pintu masuk arena, setiap orang bisa melihat dua bayangan yang semakin mendekat. Tiba di jarak tertentu, Albedo tersenyum dan membungkuk dengan dalam terhadap Momonga. Si pria juga membungkuk dengan elegan. Aku membuat yang lainnya menunggu. Aku minta maaf. Dengan tinggi sekitar 1,80 meter, berkulit gelap karena biasa terpapar sinar matahari. Dengan wajah terlihat sebagian wajah Asia dan rambut hitam rapi tersisir. Di balik kacamata bundar, matanya yang sipit seperti tidak terlihat. Rasanya seperti tidak terbuka sama sekali. Mengenakan pakaian orang Inggris, tentu saja dengan dasi. Dia terlihat seperti seorang pebisnis mumpuni atau seorang pengacara profesional. Tetapi meskipun dia berpakaian seperti seorang pria gagah, setiap orang bisa merasakan sisi jahat yang tersembunyi di baliknya. Di belakang punggungnya terdapat ekor berwarna perak, ditutupi dengan lempengan logam dan 6 ujung runcing di akhir. Api hitam yang kecil berkedip-kedip di sekitarnya. Pria ini adalah Infernal Prison Creator, pencipta penjara api, Demiurge, Guardian Nazarik di lantai 6. Pengaturan dari Demon ini adalah komandan dari pertahanan NPC. Kelihatannya, semua sudah ada di sini. Momonga sama. Masih ada 2 orang yang belum tiba.
Suara yang dalam, menarik dan menusuk terdengar. Ucapan Demiurge mempunyai skill spesial permanen. Skill ini disebut Domination Mantra, dan bisa membuat orang yang memiliki hati yang rapuh berubah dengan cepat menjadi boneka yang bisa dikendalikan. Tapi kemampuan spesial ini tidak berpengaruh terhadap yang hadir di sana. Agar bisa terpengaruh, level yang dimiliki lawan harus 40 atau kurang. Jadi bagi yang berada di sana saat ini suaranya terdengar sangat nyaman. Tidak perlu. Prioritas kedua Guardian ini hanya bekerja dalam keadaan tertentu. Sejauh ini situasinya tidak membutuhkan mereka. Ternyata begitu. Kelihatannya Guardian milikku juga belum datang. Mendengar kalimat ini, Saltyr dan Aura tiba-tiba terdiam. Bahkan ekspresi Albedo terlihat sedikit kaku. Yah, dia memang tidak hanya menjagaku, tapi juga menjaga sebagian dari lantaiku. Ya, benar. Saltyr mengeluarkan senyum yang kaku dan Aura juga sama. Sementara Albedo terus mengangguk mendukung. Lord of Terror, penguasa teror. Ya, sebaiknya hubungi juga para Guardian Area. Minta Akaira dan Gelante menginformasikannya ke para Guardian Area. Tugas ini diberikan kepada setiap Guardian Floor. Di dalam Great Tomb of Nazarick, para Guardian dibagi menjadi dua tipe. Yang ada di depan Momonga bertanggung jawab terhadap satu atau beberapa lantai, Guardian Floor. Sederhananya, para Guardian Area diatur oleh Guardian Floor dan bertanggung jawab menjaga area tertentu. Ada banyak Guardian Area, jadi mereka tidak begitu penting. Pada dasarnya, dengan menyebut Guardian di dalam Nazarick, yang dimaksud adalah Guardian Floor. Seluruh Guardian Floor patuh terhadap perintah Momonga dan setelah melihat mereka semua berkumpul, Albedo memberikan instruksi terbuka. Semuanya, persembahkan hormat kalian pada pemimpin tertinggi. Seluruh Guardian membungkukkan kepala mereka kepada Momonga tanpa